Foodies, kalau pengen liburan tipis-tipis sambil nunggu maghrib, cus deh ke Taman Mini Indonesia Indah. Nggak pakai mahal, tapi bisa seru-seruan bareng sama keluarga. Mau jajan aneka makanan tradisional dari berbagai daerah, juga bisa banget pastinya. Oke, sekarang saatnya kita naik ke Bandung. Kereta kita udah sampai. Ini ya mas ya? Ya. Gimana? Oke. Mau keliling Taman Mini lewat jalur darat atau mau lewat jalur langit nih alias kereta gantung, bebaskan aja Foodies. Foodies keliling Indonesia tuh. Ada Papua, Sulawesi. Dan pas banget nih lagi air mancur. Wahana kereta gantung ini harganya masih affordable. Sekali naik tiketnya Rp50.000. Tapi kamu bisa 2 kali bolak-balik dengan view pemandangan yang cakep para Foodies. Bisa lihat miniatur seluruh penjuru Indonesia. Setiap akhir pekan ada event Soul of Youth, yakni pertunjukan tarian tradisional dari seluruh Indonesia. Wah, asik banget ya Foodies. Nah, karena maghrib sudah berkumandang, langsung santap-santap aja yuk Foodies, sambil menikmati pertunjukan air mancur tirta cerita yang manjain mata kita. Foodies, ini dia makanannya Foodies. Dan sambil diiringi oleh air mancur yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Keren banget kan? Saatnya kita makan. Yang pertama aku mau nunjukin Foodies nih. Di sini ada pukis. Ini pukisnya spesial banget dari Taman Mini. Ini ada nih. Nah, di sini ada variasinya. Nah, ini ada yang pandan keju. Terus juga ada pandan kacang. Tuh, Foodies. Kita makan ya. Makan. Kulitnya garing banget. Garing tapi dalamnya empuk, lembut banget. Dan rasa pandannya itu menonjol banget. Enak banget benar. Kadang yang original dengan taburan meses. Tuh, rasa coklat. Kita makan. Buka puasa nonton air mancur sambil makan kue pukis yang lembut dan juga wangi pandannya berasa. Wah, perfecto banget sih Foodies. Ini khusus buat yang suka coklat, nyoklat banget. Bener-bener mesesnya tuh bukan meses yang biasa ya, mesesnya tuh yang milky banget. Jadi rasa coklat, milky-nya itu pas banget dipaduin dengan kulit adonan yang original. Mantep banget. Terbuat dari tepung terigu, telur dan juga gula pasir, adonan pukisnya beneran selembut itu. Jadi pas digigit tuh no effort sama sekali, berasa langsung lumer gitu loh. Cocok banget nih buat makanan pembuka sebelum makan berat. Buat makan malam, Rian udah siapin sei sapi khas Nusa Tenggara Timur Foodies yang disajikan dengan tumis jantung pisang dan daun singkong. Asapnya kuat banget, asin, gurih, manis. Ini lengkap banget Foodies. Dan somehow, ini daun singkongnya nggak pahit sama sekali. Jadi pas banget buat Foodies, ini semua orang bisa makan, enak banget. Untuk varian sapi, sebelum diasap udah dikasih bumbu seperti bawang putih, tomat, bawang bombay, dan juga daun bawang. Wah, asli sih ini, itu racikan asli orang NTT yang dijamin Andelita punya rasanya di lidah. Kita coba pakai sambal ya. Tuh,
lengkap banget. Singkong, jantung pisang, dan sei sapi dan juga sambal bawangnya. Makan foodies! Oh my god. Oh, sambalnya menambah cita rasa dari perpaduan ini semua. Ada rasa baru yaitu ada rasa asam dan juga pedas dari sambalnya. Itu enak banget. Langsung melek foodies. Duh, sei sapinya tuh lembut, jantung pisangnya juga gurih berempah. Kompak banget dengan daun singkongnya, ya kan Rian? Pokoknya nih foodies, kalau kamu lagi ke Taman Mini, gaskin aja ke Plaza Nusantara. Ditunggu ya foodies, just atuh liburan sama bareng keluarga. Pastinya seru nih, mumpung liburan, ya kan? Cocok banget buat kamu liburan di Taman Mini Indonesia Indah. Ini dia penampilan dari air mancur di Taman Mini Indonesia Indah. Ini foodies yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, siap pulang kampung? Yup, momen lebaran dan ngumpul sama keluarga setahun sekali akhirnya tiba ya foodies. Mau mudiknya jauh ataupun dekat pastinya menjadi istimewa. Hati-hati di jalan ya foodies. Foodies, kali ini aku lagi ada di Bogor. Ya, tuh Tugu Kujang tuh. Aku mudiknya lokal aja. Duh, jadi nggak sabar ya, pengen cepet-cepet sampai terus kumpul bareng deh tuh sama semuanya. Let's go! By the way, sore jelang buka puasa kayak begini, jalanan Bogor emang lagi lucu-lucunya ya foodies. Udah mana kota 1000 angkot ya kan? Ada yang janjian buat bukber di luar lah, atau kayak Atik nih, curi start buat mudik lebih awal foodies. Sambil jalan, jangan lupa lihat kiri kanan ya, siapa tahu ada warung yang bisa dimampirin buat jajan. Foodies, waduh, ini berhubung sudah waktunya mau berbuka puasa. Jadi kita makan dulu foodies, baru habis itu kita lanjut lagi. Tuh dia, ayam cipo. Yuk! Wargi Bogor sejati pasti familiar deh nih sama kuliner ayam goreng yang satu ini. Meski belum legendaris dan eksisnya baru 8 tahun, tapi tempat makannya tuh nyaris gak pernah sepi loh foodies. Yup, kayak begini nih pemandangannya setiap jam makan. Ramai pakai banget ya guys. Ada kali 300-an potong ayam ludes setiap harinya. Wadidaw. Wah, nggak tanggung-tanggung. Pesan ayamnya nih, tuh. 1 ekor foodies. Nih dia nih. Nih ya. Ibu, makan Bapak. Katanya enak foodies, sambal pedas. Woi, mantap. Siapa? Oke. Katanya pedas sambalnya foodies. Coba kita tes. Bener nggak kata si Bapak yang sambalnya pedas? Sesuai nama warungnya, ayam cipo. Menu rekomendasi di sini tuh simple banget foodies. Ayam goreng yang disajikan dengan taburan serundeng, sambal bawang, dan ini nih yang bikin salpok. Lalapan guys. Gak cuma 1 atau 2 dong, tapi sebako full. Iya, ini tuh literally sekebun-kebun nih foodies. And you know what? Ini gratis, tis tanpa pungutan biaya. Wih, menang banyak nih kita. Foodies, makanya nggak heran ya. Kenapa waktu berbuka puasa ini ramai banget tempatnya? Karena apa, foodies? Ini ayamnya enak banget, foodies. Ayamnya tuh rempah banget. Serundengnya tadi ini kerasa banget kelapanya. Udah gitu ayamnya empuk, gurih, meresap bumbunya sampai ke dalam-dalamnya. Rahasia empuk dan gurihnya ini berasal dari pemilihan ayam yang menggunakan ayam pejantan, serta proses pengungkepan yang makan waktu 2 hingga 4 jam. Way away. Jangan lupa sambal bawang dan juga serundeng yang duet mautnya dibikin sensasi makan semakin hakiki.
Ayamnya bumbunya kerasa banget, dagingnya lembut, gurih, nasi uduknya pulen, sambalnya, wow. Ini sambalnya pedas, tapi pedasnya masih di tahap bisa dinikmati, Foodies. Bukan yang pedas yang bikin bibir jontor ya, enggak. Wih, terbaik. Ini sih foodies pecinta ayam goreng ataupun lalapan fix dibikin kenyang and juga puas, no debat. Tapi kalau masih kurang, don't worry, be happy. Bisa juga kok kalau mau ekstra kondimen lain kayak sate usus, ceker, tahu, tempe, dan ati ampela. Tahu. Wih, jujur nih ya, ayam goreng itu definisi jaminan lazis dengan bumbu yang ngeresep sempurna, menembus daging hingga tulangnya. Ditambah nih foodies surganya lalapan yang bebas banget. Bisa dimakan mentah only atau mau request digoreng juga boleh lebo. Gak cuma poh-pohan loh, tapi ada tomat, timun, selada, kemangi, serta terong. Mas, kalau makan di sini emang enak ya? Enak. Top. Oh, langganan di sini? Itu langganan di sini. Langganan di sini? Iya. Yang bikin enak apa, Mas? Sambelnya. Sambalnya ya? Apalagi saya suka sama lalapan. Oh, lalapannya bener. Oh, lalapannya freeze, bakul. Masnya juga suka sama sambalnya juga enak, ayamnya juga enak. Approve, Foodies. Approve. Oh. Wah, kalau endolnya ada kebangetan kayak begini, artinya apa foodies? Yas, bungkus kita. Otomatis inget gitu loh kayak sama orang di rumah, ya kan? Apalagi pas banget nih momen kebersamaan saat lebaran. Pengen juga dong kalau orang yang kita sayangi juga ikut mengicip-icip makanan yang endesnya gak pakai peres. Tenang, gak bikin THR kamu atau ludes kok. Satu ekor ayam goreng ini harganya tuh pas di Rp75.000. Bisa banget buat porsi 4-5 orang. Foodies yang kepo sama nama warung dan juga lokasinya, cus langsung aja ya scan barcode di layar kamu Foodies. Menu, harga, dan juga semua informasinya komplit banget ada di sana. Sudah selesai, berbuka puasa, udah. Bungkusin buat orang di rumah, udah. Nah, tinggal sekarang aku lanjutin perjalanan ke rumah. Ya, kisaran 10 menitan lagi lah sampai di rumah. Buat foodies yang mau pada mudik, jangan lupa ya, pokoknya harus tetap stay safe. Pakai helm, sarung tangan, semua stay safe ya. Patuhi peraturan lalu lintas. Oke? Nggak boleh dilanggar, bahaya. Stay tune, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Bye-bye foodies! Aku punya hampers yang luar biasa. Nih lihat nih. 1, 2, 3. Wih! 1 ekor kambing foodies hampersnya. Tuh lihat. Foodies tuh lihat. Ini tuh semua ekor kambing ada di sini, ada iga. Tuh lihat ada paha. Widih, apa lagi, Bah? Iga lagi. Paha lagi. Ini beneran seekor, tidak ada yang di skip ya. Iganya juicy banget. Oh, juicy banget, Budi. Wih. Bah, kalau ngomongin hampers, pasti kan hampers tuh di packaging, dipitain, dikasih apa gitu. Ini ngasihnya begini aja nggak? Ada nanti. Oh gitu, aku pikir kayak gini langsung dikasih, ternyata enggak, Budi.
Kering di luar, crunchy di luar, dan juga juicy di dalam. Wow. Daging kambingnya pilihan dimasak dalam tungku selama 2 jaman. Bumbunya benar-benar ngeresep sempurna. Ini lazis. Definisi makan nasi mandi, rasa mandi kenikmatan makanan ini Foodies. Asli nikmat banget. Kita bersambulnya di sini. Acarnya dan juga kambing mudanya ini Foodies, mari kita aduk-aduk. For info nih Foodies, hampers Mat Baki ini bisa dikirim ke area Jabodetabek juga dan bisa sampai di hari yang sama. Cepet kan? Kalau Foodies beli langsung di Bandung, terus mau dibawa keluar kota juga aman kok. Kemasannya sudah diatur sedemikian rupa biar no basi-basi club. Mantap! Foodies, effortless banget kan? Karena saking lembut dan juga mudanya nih kambing tuh, lihat. Aku bilang tadi dia tuh garing di luar dan juga juicy di dalam. Ada yang tahu Shy ada nih gak Foodies? Ini tuh teh susu rempah yang hangat, manis dan juga wangi banget. Khas dari Aden, Yaman. Kalau Foodies mau bukber di sini, wajib cobain. Eits, kunafanya juga jangan sampai di skip sih. Secara dessert tradisional Timur Tengah yang satu ini udah jadi favorit banyak orang. Terbuat dari adonan kataifi, keju dan juga butter. Pas banget jadi sajian penutup yang nikmat Foodies. Pokoknya lebaran kali ini berasa banget berbeda karena apa tadi Foodies? Aku mendapatkan hampers yang berbeda dari yang biasanya Foodies. Aku membeli hampers nih, hampers kambing. Foodies, cek deh barcode di layar buat tahu menu dan juga harga lengkapnya ya. Jadi bisa langsung siapin budget buat kirim-kirim hampers ke orang tersayang. Dan Foodies tahu nggak, ini tuh buka setiap hari, bahkan sampai lebaran pun masih open order loh Foodies. Luar biasa kan? Wadidaw, kurang mantap apa coba Foodies? Hari hal lebaran aja masih buka. Buat yang masih cari-cari hampers atau cari-cari tempat kumpul keluarga, cus tandain ya. Scan aja barcode dulu Foodies, biar kamu gak lupa, oke? Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Oh my god. Es kopior datang. Tapi nggak pakai gimmick-gimmick jatuh ya, nggak pakai. Foodies, buat warga Cirebon pasti nggak asing lagi deh sama es kopior 4848 ini. Soalnya ini tuh satu-satunya yang masih eksis sampai sekarang dan legendaris Foodies. Bayangin nih, udah ada sejak tahun 95 dan sekarang udah masuk generasi ketiga loh. Wewe banget nggak tuh? Yang ini original, yang ini udah dikasih sirup. Kita coba dulu dari yang original. Versi original itu kayak simple banget Foodies, cuma es batu dan daging kelapa kopior, bukan kelapa muda biasa loh ya. Jadi kelapa kopior itu kelapa spesial yang terjadi secara alami karena mutasi genetik. Makanya dagingnya tuh lembut, tebal dan juga nyatu banget sama air kelapanya alias nggak nempel di bagian batok kelapa. Dia lebih empuk tapi dia lebih ada kayak serat-serat kelapa yang udah mulai tua gitu, tapi no. Ini bukan kelapa tua. Jadi tetap dia ada tekstur kelapa-kelapanya. Tapi tidak sekenyal kalau kita makan kelapa muda atau degan. Lihat deh, warna air kelapanya agak keruh ya. Tapi itu justru tanda daging kopiornya nyatu sama airnya. Pas dicampur es batu, auto seger kayak apotek tutup. Gak ada obat. Ngomong-ngomong ini baru yang original loh Foodies. Kebayang gak gimana rasanya kalau yang keluar selain dari aroma kelapanya, dia tuh kayak ada aroma yang bikin langsung menyeruak gitu ke hidung, ke tenggorokan, itu bikin makin seger. Yes, kelebihan es kopior 4848 ini tanpa banyak macam aja kayak udah creamy alami dari kelapanya. Kelapanya ini fresh pakai banget, no tipu-tipu, langsung ambil dari pohon loh. Buat aku yang nggak terlalu suka manis, ini pas banget manisnya.
Jadi nggak kemanisan, rasanya tuh seger pol. Cirebon luar biasa nih. Yup, es kopior 4848 ini bisa juga lo buat oleh-oleh. Cukup beli kelapa utuh plus botolan sirup dan juga susu, langsung bawa pulang buat teman atau saudara di luar Cirebon. Biar mereka ikut ngerasain segernya kopior legend yang satu ini. Lokasinya ada di Jalan Karanggetas nomor 9. Ini wajib banget masuk ke list kalian kalau lagi main ke Cirebon. Tempatnya emang agak ngumpet gitu sih, ketutup sama dedaunan. Tapi soal rasa nggak perlu diraguin lagi. Udah approve by Makan Receh Foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Enggak recehan. Cie-cie, THR-nya udah pada turun nih ya. Alhamdulillah, waktunya jajan dan bagi-bagi hampers lebaran buat kesayangan. Gak harus yang mihil-mihil kok Foodies, yang mini-mini gemes kayak begini juga sabi kok. Mulai dari 30 ribuan aja. Wih, cocok kan? Masya Allah cantiknya, warna-warni bentuk kuenya, wangi aromanya, dan juga pasti enak rasanya. Rancak bana. Foodies, coba lihat nih Foodies, aku baru aja pesen hampers langsung di Kota Padangnya nih. Aku juga udah pesan hampers buat Foodies-Foodies yang lagi di rumah nih. Tiap harinya toko kue Ade Primput ini bisa sold out sampai ratusan kue loh Foodies. Lava cake-nya ini nih yang bikin orang-orang rela antri. Variannya banyak Foodies. Ada lava biskuit, lava pandan, dan lava red velvet. Bikin penasaran kan? Uni, terima kasih udah kasih aku kesempatan buat nyobain langsung plating apa namanya ini? Lava cake. Wow. Gitu ya Uni ya? Nanti bisa di atasnya aja. Oh, di atasnya juga ya Uni ya? Iya. Di sini? Langsung terus. Sampai full gitu Uni? Iya, langsung terus aja. Terus ya? Iya. Biar hampersnya makin cantik, bisa ditambahin topping sama tulisan juga nih Foodies. Bebaskanlah custom sesuai selera. For your info Foodies, toko kue ini baru buka tahun 2024. Belum genap 2 tahun, lokasinya juga nyempil di dalam gang. Tapi jangan salah, yang beli nggak pernah sepi. Baiknya sih order dari jauh-jauh hari ya. Kalau nekat go show, ya siap-siap aja nge-war deh tuh sama para panglima pemburu kue lainnya. Ibu tadi mau nambah lagi ya? Iya, maunya pesan tapi udah full. Udah full booking, abis. Udah nggak kebagian tuh saking ramenya. Emang ibu beli berapa sih Bu? Kan pengennya beli 2, ada yang apa tadi yang gede, yang coklat, Ketagi. sama apa tadi? Yang biskuit. Albino. Saya pengen order itu, tapi nggak dapat jatah. Udah nggak ada slot lagi tuh kata ibunya. Bener-bener harus nge-war banget ya ibu ya. Makasih ya Kak Devi. Terima kasih Foodies. Nih aku udah beli nih kue-kuenya buat aku cobain nanti. Aku tuh udah gak sabar banget Foodies karena tampilannya udah menarik banget. Apalagi rasanya kan. Nih kue yang lagi viral nih. Terus juga nih Foodies, nanti aku mau bagi-bagiin ya kan biar semuanya ngerasain. Foodies yang viral, yang enak-enak itu harus banget dong ya kita bagi-bagi, setuju? Sekalian mengejar keberkahan di bulan suci Ramadan. Apalagi nih sekarang udah masuk 10 hari terakhir, harus makin semangat dong kita mengejar berkahnya ya Foodies. Yuk kita bagi-bagi yuk ke Foodies yang lagi tunggu maghrib di jembatan ikonik Kota Padang, Jembatan Siti Nurbaya. Wih, syahdu banget ya pemandangannya Foodies. Pantas aja jadi salah satu spot tunggu maghrib favorit warlock. Ibu, ini aku ada kue. Ini ada pasti suka Ibu. Karena ini kue yang lagi viral di Kota Padang. Aku izin ya Bu ya. Nih, coba nih Foodies. Tuh. Ada suka nggak? Cantik kan? Cantik kan bentuknya? Diterima ya Bu. Tuh. Ye, butuh kantong nggak Bu? Butuh kantong nggak? Oke, masukin lagi deh. Foodies, bikin kue udah, bagi-bagi kue juga udah.
Buka puasa juga udah, sekarang dessert time. Kita bagi-bagi aja ya Foodies. Ibu mau nyobain nggak kue yang lagi viral? Mau nggak? Mau nggak? Duduk dulu dong. Nah, duduk yang rapi ya ibu-ibu ya. Ya Allah, kayak anak TK aja gue ini ya. Foodies nih Foodies, ini yang lava versi mininya, kalau yang ini yang gedenya. Cobain ya ibu ya, bismillah ibu ya. Foodies, rasa browniesnya, rasa pandannya di sini kuat banget Foodies. Dicampur cream cheese-nya yang melt banget di mulut, itu juara banget sih Bu, jujur. Pandannya mantap ibu, harum ya. Ada lumer-lumernya ya. Ada lumer-lumernya dong. Ada cheese-nya ya. Tuh coba lihat Foodies, teksturnya lembut banget. Pas aku seduh kayak gini tuh, lembut banget. Tuh, teksturnya aku jujur suka banget sih Foodies. Nih, ditambah ada parutan kejunya ini, mantep banget pokoknya. Foodies, kue-kue di toko Ade Primput ini jenisnya kue brownies kukus yang punya tekstur basah dan juga lembut. Dari bahan sih sama aja seperti brownies pada umumnya, tapi proses ngadonnya ini nih yang bikin kuenya istimewa sampai viral sekota Padang. Ngaduknya aja kudu 2 kali dong, sekali pakai mixer, terus dilanjut ngaduk manual selama hampir setengah jam demi memastikan adonannya rata dan kental maksimal. Sebelum dijual pun kuenya harus masuk pendingin selama 1 malam Foodies, biar teksturnya tuh jadi padat sempurna tapi tetap lembut. Wih, cakep. Nah juga nih Foodies, yang paling aku suka nih Foodies, tuh coba lihat tekstur browniesnya itu juara banget sih. Dia padat, lembut, dan juga dia pas sampai di mulut tuh kayak langsung nyampur gitu loh Foodies, langsung buar gitu. Best banget, cobain lagi ya. Foodies lava cake biskuit pakai 2 macam topping, cream cheese dan juga cream biskuit. Cream biskuit dibuat dari biskuit premium yang diadon sampai meleleh dan juga kental, khas sama rasa karamel manisnya. Masuk banget nih sama brownies dark coklat yang manis-manis lembut dan cream keju yang gurih. Wih, mantuliti to the bone ini mah. Bahannya premium, ngadonnya serius, toppingnya luber-luber. Ini nggak bakalan nyangka kan kalau harganya tuh receh aja, mulai dari 30 ribuan. Pantas kan viral, rame dan jadi buruan buat hampers lebaran Foodies. Ini tuh jujur definisi makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Makan lagi Bu. Bu, ini enak gak yang pepetnya? Foodies, rujak yang satu ini berbeza loh karena pakai bumbu sirsak yang dimasak dengan gula merah dan cabai yang pedasnya pol. Wadidaw, sekte rujak kekinian yang hanya bisa kamu temui nih kayaknya di Rujak Kasuari di Kota Medan. Tetap ada campuran bumbu kacangnya kok, jadi soal rasa dipastikan double combo endolnya. Terus yang gak kalah spesial, wajib menggunakan buah nangka yang kuning merona kayak begini nih Foodies. Manis-manis manja rasanya di lidah. Wah, bumbu rujak menggunakan sirsak kayak begini, ini cukup jarang ya ditemui di Kota Medan. Teksturnya yang kental dengan takaran gula merah yang pas, benar-benar otentik dan menggugah selera. Dari tampilannya sih kelihatan manis ya karena gula merahnya nih Foodies. Tapi jangan salah, cabenya juga cukup ganas loh. Jadi rasa pedasnya tuh bakalan nonjok di lidah. Oke, ini udah siap santap nih ya? Udah Bang. Oke, ya. Untuk varian es campur kurang lebih sama dengan es campur pada umumnya nih Foodies. Aneka buah dicampur dengan santan dan juga gula aren. Aduh, kebayang gak sih itu segernya kayak mana? Apalagi seporsi es campur di sini juga wajib ditambahin dengan durian yang mantep pol nih Foodies. Kolang-kaling, kemudian jagung yang manis-manis gurih juga, ditambah gula. Ini benar-benar mantap. Manis dari gula aren yang udah menyatu dengan gurihnya santan benar-benar menggoyang lidah nih Foodies. Tipe santannya masuk kategori yang nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu cair. Jadi pas dipadukan dengan isian es campurnya, wih mantep banget rasanya Foodies. Emang ya, durian Medan itu teksturnya itu benar-benar legit sekali. Kemudian manisnya tuh beda kalau menurut aku ya. Dia tipe-tipe
manis yang enak gitu. Bener-bener dagingnya juga tebal, terus dicampur dengan si gula yang cukup manis ini, bener-bener cocok banget. Kacang tanahnya, ya kan yang udah ditumbuk, kita campur aduk. Menggugah selera. Nih, bismillah. Kesan pertama, bumbunya lazis. Aku nggak peres. Kenapa? Karena si sirsak ini tuh bukan selai sirsak ya, jadi benar-benar sirsak buah seger matang, kemudian dimasak dengan si gula aren. Jadi tekstur sirsaknya benar-benar masih berasa banget. Rasanya ya manisnya ada, ya kan dari gula, kemudian sensasi seger-seger, asem gitu juga menurut aku masih ada ya. Ya udah cus beli rujak di sini ya foodies, harganya start from 10.000 aja. Nah masih ramah di kantong kan? Alamatnya pas banget di Simpang 4 Kasuari, Kota Medan, Sumatera Utara. Oke foodies, ini dia yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.